Ibu, maafin aku ya Bu. Kalau selama ini aku sering bikin Ibu sedih dan banyak salah sama Ibu. Aku minta doa restu Ibu, karena aku harus pergi jauh kerja di Arab Saudi. Entah kapan kita bisa bertemu lagi, Bu. Mungkin akan lama sekali. Jujur, hati aku berat meninggalkan Ibu dan Jono di kampung. Tapi aku harus kuat demi masa depan kita. Ibu, aku titip Jono ya Bu. Tolong Ibu jaga dia baik-baik. Kalau dia nakal, nasihati Kia pelan-pelan. Iyo nak, Ibu sudah memaafkan kamu. Ibu tidak pernah menyimpan marah sedikit pun sama kamu. Di mata Ibu, kamu tetap anak Ibu yang paling Ibu sayangi. Kalau memang ini jalan yang harus kamu tempuh, Ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik. Pergilah nak, tapi ingat, jaga diri kamu baik-baik di negeri orang. Ibu hanya takut kamu kenapa-kenapa di sana. Jono, sini nak. Kamu tinggal sama nenek dulu ya. Jangan nakal, dengarkan kata nenek. Ibu pergi bukan karena Ibu tidak sayang, justru karena Ibu sangat sayang sama kamu. Ibu janji, kalau nanti sudah dapat gaji, Ibu akan kirim uang ke kampung untuk nenek dan untuk kamu, supaya kita bisa hidup lebih baik. Doakan Ibu ya, semoga Ibu selalu sehat dan selamat di negeri orang. Dan semoga suatu hari nanti Ibu bisa pulang dan kita bisa berkumpul lagi seperti dulu. Jono tidak usah kamu khawatirkan. Biar Ibu yang menjaganya di sini. Ibu akan merawatnya seperti kamu merawatnya selama ini. Tapi nak, kalau kamu capek di sana, kalau kamu sedih, ingatlah selalu kampung halaman ini. Ingatlah bahwa di sini ada Ibu yang selalu mendoakanmu setiap malam. Ibu tidak meminta apa-apa darimu. Ibu hanya ingin kamu sehat, selamat, dan suatu hari bisa pulang kembali ke rumah ini. Pergilah dengan tenang, nak. Doa Ibu selalu menyertaimu. Jono sayang sama Ibu. Jangan lama-lama ya perginya. Jono janji akan jadi anak yang baik. Jono akan dengar kata nenek. Ibu kerja yang rajin ya. Tapi Ibu jangan lupa makan. Jangan sampai sakit. Jono nanti di rumah bantu nenek. Kalau Jono kangen, Jono lihat foto Ibu saja. Tapi Jono berharap Ibu cepat pulang. Itu kenapa sih rumahnya Nurma kok pada nangis semua? Ada apa ya? Memangnya dia mau pergi kemana? Duh, dramatis banget sampai nangis-nangis begitu. Jadi bikin aku penasaran deh. Nek, itu si Nurma kenapa? Kok pada nangis begitu? Memangnya dia mau pergi kemana? Ini kan lagi bulan puasa. Nangis-nangis terus nanti batal loh puasanya. Norma mau pergi kerja, nak. Dia mau ke Arab Saudi. Dia terpaksa pergi jauh demi mencari rezeki untuk anaknya. Oh, jadi Nurma mau kerja ke luar negeri? Jadi TKW ke Arab Saudi? Wah, jauh banget itu, Nek. Memangnya di kampung sudah tidak ada kerjaan ya? Sampai harus jauh-jauh begitu? Kasihan juga ya, Nek, ditinggal anak sama cucu. Di kampung ini kerjaan susah. Dia hanya ingin memperbaiki hidupnya dan masa depan Jono. Jangan kamu pikir ini hal yang mudah. Hati nenek juga berat melihat dia pergi sejauh itu. Sebagai ibu, nenek juga sedih harus berpisah dengan anak sendiri. Tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah jalan hidupnya.
Nenek hanya bisa berdoa. Semoga Norma selalu dilindungi Allah di negeri orang, diberi kesehatan, dan bisa pulang dengan selamat. Mumpung masih hangat nih beritanya, aku mau cerita dulu ke warung sayur. Ya sudah deh, Nek. Saya pergi dulu ya. Bu Tati, tahu nggak berita terbaru? Si Nurma itu loh, dia mau pergi jadi TKW ke Arab Saudi. Serius? Jauh banget itu. Ngapain coba kerja sampai ke Arab Saudi? Aku sih agak tidak percaya. Memangnya si Nurma bisa bahasa Arab? Setahu aku dia tidak pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Jangan-jangan ya, itu cuma alasan saja buat bohongin neneknya. Biar kelihatannya mau kerja ke luar negeri. Siapa tahu sebenarnya dia cuma mau pergi ke Jakarta. Bebas cari kerja. Atau malah cari cowok-cowok baru. Kasihan juga neneknya. Sudah percaya itu saja sama omongan Nurma. Ya ampun, Bu Tuti. Ini kan lagi bulan puasa. Kok malah sibuk ngegosipin orang begitu? Astagfirullah. Tidak baik loh, Bu, ngomongin orang yang belum tentu benar ceritanya. Kasian juga si Nurma kalau sampai dengar. Dia pergi jauh juga kan demi cari rezeki buat anaknya. Daripada kita sibuk ngomongin orang, mending kita doakan saja. Semoga dia selamat dan dimudahkan rezekinya di sana. Walah Mbak Tarmi, didengerin juga toh dari tadi. Siapa yang gosip? Saya ini cuma cerita saja kok. Memangnya salah ya kalau saya cerita? Lagian sampean juga ngapain ikut-ikut dengerin? Kalau tidak suka ya tidak usah didengerin. Orang saya juga tidak maksa kok. Di kampung ini kan biasa, ada kabar baru sedikit saja, pasti langsung jadi bahan cerita. Jadi jangan sok-sok menasihati saya lah Mbak Tarmi. Wah, nenek lagi mau bikin gorengan buat dijual ya? Jono boleh bantu tidak, Nek? Jono, tidak usah dibantu, Nak. Nenek masih bisa mengerjakannya sendiri. Kamu pergi saja main sama si Didi di luar sana. Baik, Nek. Jono main dulu ya. Nenek kemudian melanjutkan pekerjaannya di dapur. Dengan sabar, Nenek mulai membuat lontong. Beras yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam daun pisang, lalu digulung dengan rapi satu persatu. Setelah itu, Nenek mengambil beberapa wortel segar dan memotongnya kecil-kecil untuk dijadikan campuran gorengan bakwan. Mencampurkan tepung, sayuran, dan bumbu hingga menjadi adonan yang pas. Tidak berhenti sampai di situ, Nenek juga memotong tempe tipis-tipis untuk digoreng menjadi tempe goreng yang renyah. Setiap hari Nenek melakukan pekerjaan ini untuk dijual. Hasil dari jualan gorengan itulah yang digunakan Nenek untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bersama Jono. Pak bangun dulu. Aku punya gosip baru nih. Pasti kamu kaget dengernya. Ada apa sih? Ribut begitu. Kamu tahu gak? Si Nurma itu loh, dia pergi jadi TKW ke Arab Saudi. Katanya mau jadi kerja. Lah, kenapa kamu kagetnya lebay begitu? Memangnya kenapa kalau dia pergi kerja? Ya aneh saja. Ninggalin anak kecil begitu. Kasihan juga si Jono. Udin, kamu punya sepeda baru ya? Boleh dong aku pinjam sebentar buat keliling. Jangan. Nanti sepeda baru aku rusak lagi kalau dipakai kamu. Bukannya ibumu sudah jadi TKW. Katanya kerja di Arab Saudi. Pasti banyak uang dong. Minta saja ibumu belikan sepeda sendiri. Poi, ibuku saja baru pergi, masa sudah dapat uang buat beli sepeda? Tapi jangan-jangan ibumu itu sebenarnya tidak pergi ke Arab Saudi ya. Siapa tahu, dia cuma bilang begitu. Padahal perginya ke Jakarta cari cowok-cowok. Loh, kenapa kamu ngomong begitu, Din? Itu tidak benar. Ibuku sayang sama aku. Dia pergi kerja untuk cari uang demi masa depan aku. Soalnya ibuku juga bilang begitu. Katanya itu cuma alasan saja, biar bisa ninggalin kamu. Kasihan ya kamu, Jono.
Dasar kamu Udin, aku tidak akan diam kalau kamu terus menghina ibuku. Kenapa itu? Udin, astaga Udin, kenapa kamu sampai jatuh begitu? Ini semua gara-gara Jono, Bu. Tadi aku didorong sama dia. Cuma gara-gara aku tidak mau meminjamkan sepeda aku ke dia. Aduh, sakit sekali, Bu. Lutut aku sampai sakit begini. Iya, aku memang yang dorong Udin. Tapi bukan karena dia tidak mau pinjumin aku sepeda. Tadi Udin yang mulai duluan. Dia bilang ibuku sengaja pergi ninggalin aku. Padahal itu tidak benar. Ibuku pergi ke Arab Saudi untuk kerja, buat cari uang supaya aku dan nenek bisa hidup lebih baik. Ibuku sayang sama aku. Ibu tidak pernah sengaja ninggalin aku. Makanya aku marah. Aku tidak suka kalau ada yang ngomong jelek tentang ibuku. Halah, itu cuma alasan saja. Jangan marah kalau dibilang begitu. Memang kenyataannya kan begitu. Sudah, awas saja kamu ya. Ibu akan laporkan kamu ke nenekmu, biar nenekmu tahu kelakuan kamu. Akhirnya selesai juga. Sekarang gorengannya sudah siap. Tinggal bawa ke depan untuk dijual. Nek, keluar sebentar, Nek. Ini loh, Nek, si Udin tadi didorong sama si Jono sampai jatuh dan nangis begini. Itu si Jono nakal sekali, Nek. Cuma gara-gara tidak dipinjamkan sepeda sama Udin, langsung dorong orang. Iya, kalau Jono emang salah, nenek minta maafkan. Tapi menurut nenek, Jono itu bukan anak yang nakal. Nenek tahu, Jono pasti tidak akan berbuat begitu kalau tidak dijahati duluan. Ya sudah kalau nenek tidak percaya. Tapi memang kenyataannya Jono itu nakal. Sama saja seperti ibunya yang tega pergi meninggalkan dia. Sudahlah Udin, ayo kita pulang saja. Tidak usah main lagi sama anak seperti Jono. Nanti kamu malah ikut-ikutan jadi nakal. Nek, maafin Jono ya. Tadi memang benar Jono yang dorong Udin. Tapi Jono jadi kesel, Nek. Soalnya Udin berkata buruk tentang ibu. Dia bilang ibu sengaja pergi meninggalkan Jono. Padahal kan tidak begitu, Nek. Ibu pergi kerja jauh untuk cari uang demi Jono dan nenek. Makanya Jono jadi marah dan tidak bisa menahan diri. Nenek tahu kok, Jono itu anak yang baik. Tapi lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya, Nak. Kalau ada yang berkata tidak baik, lebih baik kamu sabar. Sudah, sekarang ayo bantu nenek. Kita bawa gorengan ini ke depan untuk dijual. Bisa-bisa si nenek malah tidak percaya sama omongan aku. Malah anakku sendiri yang dimarahin. Udin, kamu bisa diam tidak? Pusing ibu dengar kamu nangis terus. Cuma gara-gara si Jono saja sudah nangis begitu. Memangnya kenapa kalau kamu lawan dia? Memang dia yang salah. Bu, mulutmu itu bisa diam tidak sih? Berisik sekali dari tadi. Jadi perempuan kok bawel sekali. Semua urusan mau ikut campur. Biarkan saja Udin sama Jono berantem. Namanya juga anak-anak. Nanti juga selesai sendiri. Ngapain kamu repot-repot ikut mengurusin segala? Sudah sana. Daripada cerewet begitu, lebih baik buatkan aku kopi. Kamu ini juga ya. Lagi puasa begini malah minta dibuatkan kopi. Tidak malu kamu sama Udin? Disuruh buat kopi saja lama sekali. Dari tadi cuma ngomel saja kerjanya. Kamu itu juga ya, puasa-puasa begini harusnya jaga mulut sedikit. Percuma kamu puasa kalau mulutmu tidak ikut puasa. Kerjanya cuma ngomongin kejelekan orang terus, gosip sana, gosip sini. Bukannya memperbaiki diri, malah sibuk mengurusi hidup orang lain. Kadang aku juga menyesal, salah pilih istri. Seharusnya dulu aku menikah sama Nurma saja. Dia itu cinta pertamaku, tidak seperti kamu yang tiap hari hanya bisa ribut terus.
Kenapa juga dulu aku sampai menikah sama kamu ya? Ternyata dugaanku benar juga. Selama ini Mas Joko itu pasti suka sama si Nurma. Pantes saja dia kaget sekali waktu dengar Nurma pergi jadi TKW. Dasar suami tidak berguna. Pokoknya aku harus balas dendam sama si Nurma. Nek, gorengannya berapa harganya? 5.000 dapat papat, Nek. Mau beli berapa? Ya sudah, saya beli 10.000 saja ya, Nek. Saya buka puasa sendirian. Kalau beli banyak, takut tidak habis. Ibu-ibu, jangan beli gorengan nenek itu. Dia itu kalau masak jorok sekali. Saya lihat sendiri dapurnya kotor. Bahan-bahannya juga sudah tidak segar. Minyaknya juga sudah hitam begitu masih dipakai buat goreng. Pantes saja. Saya saja sampai sakit tenggorokan habis makan gorengan dari sana. Astagfirullah, Mbak. Jangan menfitnah seperti itu. Ini kan lagi bulan puasa loh. Hati-hati, itu bisa jadi dosa. Kalau tidak tahu yang sebenarnya, sebaiknya jangan menuduh macam-macam. Iya betul. Masa saya bohong di bulan puasa begini? Sudah, bubar saja. Tidak usah beli gorengan di sini. Kalau kalian sayang kesehatan, cari saja gorengan yang lebih bersih. Astagfirullah, cobaan ini nenek terima dengan sabar. Semoga Allah mengampuni dan memberi hidayah kepada orang yang telah menyebarkan fitnah. Nenek hanya berusaha mencari rezeki yang halal untuk makan sehari-hari. Semoga Allah tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Sekarang kan enak. Gorengan si nenek jadi tidak laku. Makanya jangan bikin aku kesal. Tapi kenapa ya? Kok mulut aku tiba-tiba gatal begini? Aduh, tenggorokan aku juga sakit. Gatal sekali. Sebentar, aku mau ngaca dulu. Hah? Mulutku kenapa jadi begini? Astaga, kenapa luka semua? Ini kenapa? Tidak lama setelah menyebarkan fitnah kepada banyak orang, tiba-tiba mulut Bu Turmi terasa sangat gatal dan perih. Saat ia bercermin, ia terkejut melihat mulutnya dipenuhi koreng yang muncul tanpa sebab. Semua itu terjadi karena selama ini mulutnya sering dipakai untuk memfitnah dan menyakiti orang lain. Bukannya memperbanyak pahala di bulan puasa, Bu Turmi justru sibuk menyebarkan fitnah dan kebencian. Dari kejadian itu,